43 negara siap bertarung dengan Garuda Asia di pentas dunia. Reaksi Alex Pastor usai timnas Indonesia makin disorot. Bahkan perjuangan timnas Indonesia U17 menuju partai final. Pelatih Oxford United singgung timnas Indonesia di balik gol bunuh diri oleh Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berikan dukungan timnas kebanggaan kita kembali akan berlaga di tanggal 14 ya melawan Korea Utara di perempat final. Berikan dukungannya, semangatnya, doanya ya. Berikan segalanya agar timnas kita bisa lebih terbang lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi informasi yang akan saya bagikan hari ini adalah perjuangan timnas U17 menuju final Piala Asia tahun 2025. Pelatih Oxford United singgung gol bunuh diri oleh Romani ya. Masih dianggap bukan performa terbaiknya oleh Romani karena pulang dari membela negara. Oleh Romani kelihatan letih sekali kata pelatih Oxford. 45 negara siap bertarung di pentas dunia, maksudnya di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar. Reaksi Alex Pastor usai timnas Indonesia disorot ya, banyak sorotan dari negara-negara tetangga maupun pundit-pundit nasional mengatakan naturalisasi dan hanya naturalisasi gitu. Tapi dia tidak berkaca seperti di Prancis, negara-negara yang lain ya. Banyak mengandalkan pemain-pemain naturalisasi dengan tujuan untuk memberikan mencari prestasi singkat ya, dengan catatan regenerasi tetap dijaga, diolah gitu ya, atau dibentuk. Bagaimana caranya itu hanya orang-orang yang berpengalaman yang tahu. Jadi mungkin itu saja untuk informasi yang saya suguhkan hari ini. Kita saksikan bersama. Timnas Indonesia U17 masih belum selesai dalam perjuangan meraih asa memperebutkan babak selanjutnya di perempat final Piala Asia U17 2025. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia menang dengan nyaman dalam beberapa laga sebelumnya. Dan dengan hal itu, timnas Indonesia masuk salah satu 8 negara sudah dipastikan lolos perempat final Piala Asia U17 2025, yakni Uzbekistan, Arab Saudi, Jepang, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Tajikistan, dan Korea Utara. Konfederasi Sepak Bola Asia pun membagi 8 negara di atas ke dalam 2 bagan, yakni kiri dan kanan. Bagian kiri mempertemukan Uzbekistan juara grup A versus UEA runner-up grup B, dan timnas Indonesia U17 juara grup C versus Korea Utara U17 runner-up grup D. Sementara itu, bagian kanan berisikan Jepang juara grup B versus Arab Saudi runner-up grup A, serta Tajikistan juara grup D versus Korea Selatan runner-up grup D. Karena itu, timnas Indonesia U17 berada di bagian yang tidak mudah. Sekalipun menang atas Korea Utara di perempat final, lawan berat sudah menanti timnas Indonesia U17 di semifinal Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, berpotensi bertemu juara grup A timnas Uzbekistan U17. Jika duel ini terjadi, bisa dibilang sebagai final kepagian. Sebab timnas Indonesia U17 dan Uzbekistan U17 sama-sama tampil menggila di fase grup dengan menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Hari apes memang tak ada di kalender. Mungkin saat ini itulah yang dirasakan oleh Romney. Penyesalan mendalam tentu saja ia rasakan saat timnya harus menelan pil pahit di kompetisi championship setelah tumbang dari Queen's Park Rangers di kandang sendiri Stadion Tekasam. Ditambah pelatih Oxford United kemudian menyinggung sosok pemain timnas Indonesia itu. Perlu diketahui, insiden ini terjadi dalam pertandingan yang digelar hanya beberapa hari setelah Romney pulang dari tugas internasional bersama timnas Indonesia. Sang pemain baru saja menjalani laga FIFA Matchday menghadapi Australia dan Bahrain. Setelah kembali ke Inggris, ia langsung diikut sertakan dalam beberapa pertandingan oleh pelatih Gary Rowell.
Sejak kembali dari perjalanan internasionalnya, Romani memang belum menunjukkan performa optimal. Hal ini terlihat saat dirinya hanya menjadi pemain cadangan dalam laga melawan Middlesbrough, di mana ia baru dimasukkan menjelang laga usai tepatnya pada menit ke-83. Kondisi fisiknya disebut belum sepenuhnya bugar akibat padatnya agenda internasional dan keterlambatan penerbangan. Namun, sang pelatih tetap memberikan kepercayaan dengan menjadikannya starter saat Oxford menumbangkan Sheffield United. Romani bermain selama 67 menit dalam laga tersebut. Sayangnya, saat menghadapi QPR, ia kembali masuk sebagai starter, tetapi hanya bertahan satu babak setelah melakukan kesalahan fatal yang membuat Oxford tertinggal. Pelatih Gary Rowett menilai bahwa keputusan untuk menarik Romani di babak kedua bertujuan menyuntikkan energi baru ke lini serang. Menurut Rowett, kondisi Romani tidak dalam level kebugaran terbaik akibat aktivitas bersama tim nasional. Bagi Oxford United, fokus kini adalah bagaimana menjaga stabilitas performa tim di sisa musim. Euforia di ajang Piala Dunia U17 2025 sudah mulai terasa saat ini. Apalagi pertandingan itu akan digelar waktu dekat di bulan November mendatang. Garuda Asia akan bertemu di kompetisi bergengsi level usia yang diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia, menjadikannya salah satu edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen. Seperti diketahui, sejauh ini 43 negara telah memastikan diri lolos ke putaran final, termasuk timnas Indonesia U17 yang tampil memukau di ajang Piala Asia U17 2025. Anak-anak asuh Nova Arianto sukses menyapu bersih 3 pertandingan grup di Piala Asia U17 dengan kemenangan. Dengan hasil tersebut, Indonesia keluar sebagai juara grup C dan otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Menariknya, Indonesia menjadi salah satu wakil Asia yang lebih dulu lolos, mengungguli negara-negara kuat seperti Jepang, Uni Emirat Arab, bahkan Korea Selatan sendiri yang baru menyelesaikan laga terakhir grup beberapa waktu lalu. Berikut daftar tim yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 berdasarkan konfederasi. Di AFC, timnas Indonesia masuk dalam jajaran tim kuat, salah satunya Jepang. Kemudian di CAF atau Afrika, dihuni oleh beberapa tim kuat lainnya seperti Senegal, Maroko, dan lain-lain. Di level Eropa, tim-tim seperti Inggris, Jerman, Prancis juga dipastikan masuk daftar tim yang memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kemudian negara-negara seperti Qatar, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, dan sebagainya juga mengikuti jejak yang lain. Mereka bilang timnas Indonesia hanya hebat karena naturalisasi. Mereka para negeri tetangga itu mencibir, katanya permainan kita hanya bertahan, hanya menunggu tanpa menyerang. Terlalu banyak hinaan dan terlalu banyak ejekan yang dilempar, tak cukup kata untuk menyebutkan semuanya. Kini, nama timnas Indonesia di level senior maupun junior makin menggema, makin membara, dan makin menyala. Tren positif ini tentu mengundang berbagai sorotan, salah satunya respon asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan di era baru bersama Patrick Kluivert. Sayangnya, laga debut era Patrick Kluivert berakhir pahit ketika melawan Australia. Memang skuad Garuda sempat tampil menyerang dan dominan, tapi justru kalah telak. Kemudian timnas Indonesia menjamu Bahrain di depan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Beruntung, skuad Garuda bisa bangkit di pertandingan melawan Bahrain. Tim Merah Putih meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas Bahrain. Dan gol sematawayang dalam pertandingan itu dicetak oleh Oli Romani yang menerima umpan matang dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan perdana timnas Indonesia yang juga terjadi di Stadion Gelora Bung Karno membuat Alex Pastor takjub suasana venue itu. Pengalaman orang-orang sungguh menakjubkan. Ada 78.000 orang di stadion saat melawan Bahrain. Untungnya kami berhasil menang, ucap Alex Pastor.